Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Amsal Soleman pasal 9 ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Puji Tuhan, Salomo ingatkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya kita melakukan hal yang berguna dalam hidup ini, yaitu membuang kebodohan. Dalam kehidupan kita seringkali kita lupa atau kita tidak menyadari bahwa ada banyak hal-hal yang merugikan yang kita pertahankan dan kita buat itu berulang-ulang kali. Dan itulah yang disebut sebagai kebodohan. Oleh sebab itu di sini kita melihat kebiasaan yang buruk adalah tindakan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dan tidak bermanfaat, bahkan merugikan diri kita sendiri. Misalkan kita marah dan membiasakan diri untuk terus marah, maka tanpa kita sadari kebodohan kita itu memberi kita gelar tukang marah. Ketika kita suka memberi komentar kepada orang lain dan kita lakukan itu terus-menerus untuk siapa saja, maka orang akan katakan kita ini cerewet. Ada banyak hal yang bodoh yang kita lakukan berulang-ulang kali dan akhirnya itu menjadi melekat pada diri kita sendiri. Nah, Salomo katakan buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Karena ketika kita bodoh, maka kita menjadi orang yang tanpa pengertian. Orang yang tidak punya pengertian itu adalah orang yang suka menyalahkan orang lain. Walaupun itu salahnya dia akan mempersalahkan orang lain. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Itulah suatu kebodohan. Karena orang yang bodoh itu tidak mau punya pengertian. Kalau orang lain berbuat salah, biarlah dia buat salah, saya nggak perlu. Tetapi ketika orang lain berbuat salah, terus kita jadikan itu contoh, kemudian kita katakan kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itulah orang yang suka menyalahkan orang lain, karena dia bodoh. Dan juga orang yang bodoh itu ternyata adalah orang yang suka mengeluh. Nah, sebab itu kita disuruh buanglah kebodohan kita. Kita suka mengeluh. Apa saja kita sikap dengan keluhan. Karena kita tidak paham bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini akan berganti. Musim akan berubah. Kondisi akan berubah. Tetapi kalau kita suka mengeluh, semua sudah berubah, kita tidak berubah. Itulah hal yang bodoh yang kita lakukan. Dan banyak lagi hal yang lain. Orang yang bodoh adalah orang yang malas dan suka menunda pekerjaannya. Dia harus mengerjakan itu, dia tunda. Tunggu nanti lain kali. Tunggu kalau perasaanku nyaman. Tunggu kalau situasinya mendukung. Hal-hal seperti itu menunjukkan kebodohan yang kita lakukan berulang-ulang. Kita sudah harus lakukan tapi kita tidak lakukan. Dan kita berkata, nantilah kalau perasaan ini sudah nyaman baru saya lakukan. Kebodohan-kebodohan seperti itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan orang yang bodoh adalah orang yang suka boros. Boros untuk hal yang kita tidak lihat. Waktu. Waktu kita biarkan begitu saja.
Waktu dibuang begitu saja. Padahal waktu kita tidak bisa kembalikan. Waktu itu berjalan terus. Waktu itu tidak menunggu kita. Sebab itu orang bodoh selalu memboroskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Dia masih bisa belajar, dia masih bisa menambah ilmu. Dia hanya sibuk mengejar sesuatu yang tidak berguna buat dirinya. Padahal ilmu itu berguna jika dia gunakan waktu untuk terus dia pergunakan untuk belajar. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal itu merugikan dia sendiri. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak sadar bahwa tidak semua kita harus jadi sama. Karena Tuhan membuat kita semua berbeda. Tetapi semua punya tujuan tanggung jawab yang sama. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita berbeda. Jangan kita berpikir kenapa Tuhan buat saya tidak seperti si A. Tuhan tidak buat saya seperti si B. Karena Tuhan lebih tahu. Dia tahu kita sebagaimana kita ada. Sebab itu orang bodoh adalah orang yang suka membanding-bandingkan dirinya. Dan Salomo katakan, untuk hal itu tidak bisa hanya berdoa dan penuh Roh Kudus. Banyak orang berpikir, ya kalau sudah penuh Roh Kudus itu hilang sendirinya. Kebodohan itu harus dibuang. Buah roh tidak berbicara tentang kebodohan. Buah roh itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam diri seseorang. Itu dalam buku Galatia pasal 5. Tetapi kebodohan adalah karena kemalasan kita, karena kebiasaan buruk kita yang kita tidak mau buang. Sebab itu dikatakan, buanglah kebodohan. Hal ini harus selalu menjadi perhatian kita. Kebodohan itu datang kapan saja. Dia tidak hanya datang saat ini, terus dia pergi besok. Dia akan selalu datang. Karena kita dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita makin tua tetap bodoh. Karena bukan soal tua atau soal muda. Tapi karena kita tidak buang kebodohan itu sejak dini, sejak muda. Maka kebodohan itu melekat terus dalam diri kita. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, matikanlah semua keinginan daging. Kebodohan itu keinginan daging. Keinginan daging itu suka menyalahkan orang lain. Keinginan daging suka mengeluh. Keinginan daging suka bermalas-malasan. Suka membuang waktu dan suka membanding-bandingkan diri. Daging. Itulah yang harus kita waspadai. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutlah jalan pengertian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setiap hari membuang hal-hal yang merugikan kita. Kebiasaan yang kita ulang-ulang dan tidak berguna, buang. Karena itu akan membinasakan kita. Maka kita harus membuang itu supaya kita boleh hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Sebab itu Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak bodoh. Bahkan kami harus membuang kebodohan kami. Dari waktu ke waktu beri kami hikmat Tuhan untuk melihat apa yang kami lakukan berulang-ulang tanpa ada manfaatnya. Apa yang kami lakukan berulang-ulang dan merugikan kami. Biarlah itu kami buang melalui kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami punya kemampuan untuk membuang hal-hal bodoh, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak menguntungkan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi,
maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak memelihara kebodohan kami, tapi kami membuang kebodohan itu, agar kami bisa hidup lebih baik. Kami boleh hidup lebih mulia, kami boleh hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu pagi hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.